Ya, selamat sore sahabat Diksi Pro. Kita bertemu kembali dalam acara podcast kita. Sore ini kita akan ditemani dengan tamu yang akan menemani bincang-bincang kita. Akan kita perkenalkan dulu Pak Akmal Eskom, Pak ya. Akmal Eskom, Pak ya. Baik. Siapa beliau? Mungkin kita akan berkenalan lebih jauh ya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Oh ya, kelihatan gagah sekali Pak. Ganteng sekali penampilannya Pak. Saya jadi nggak pede. Baik Pak Akmal, mungkin perlu kita perkenalkan ya kepada rekan-rekan kita dari Diksi Podcast. Pak Akmal mungkin bisa ceritakan siapa sebenarnya Pak Akmal? Mungkin Bapak bisa ceritakan dengan latar belakang pendidikan dulu Pak. Ya, terima kasih Ade atas sedikit memberikan atensi terhadap kami untuk mencoba berdiskusi mungkin tepatnya ya, berbagi pikiran, berbagi pendapat ini. Nah, terkait misalnya latar belakang, khususnya di pendidikan. Pendidikan dulu. Iya, ya. Jadi kalau mungkin saya panggilnya Bang Ade, boleh, boleh. Supaya Ade lebih biar nasionalis. Bang Ade atau Bung Ade, jadi ya. Jadi kalau saya sendiri Bung Ade, jadi kebetulan sekolahnya di Bone, kemudian kalau untuk S1-nya sendiri memang latar belakangnya adalah komputer. S1-nya ya. S1-nya komputer, ambil jurusannya itu adalah teknik informatika. Nah, jadi kurang lebih begitulah mungkin sedikit gambaran tentang pendidikan saya. Ya, tahun berapa menyelesaikan pendidikan di S1? Selesainya 2005 kalau nggak salah. 2005 ya. 2005 sempat beberapa tahun lah, mungkin 6 tahun baru menyelesaikan pendidikan. Oh ya. Waktu yang relatif mungkin sedikit agak lama lah untuk strata 1, tapi ya. Artinya ilmu yang didapatkan juga cukup lumayan dengan waktunya. Waktunya ilmu yang didapatkan juga lebih baik. Baik, setelah menyelesaikan pendidikan S1 Eskom tadi, bagaimana kiprah Bapak selanjutnya? Apakah langsung bekerja atau ada masa-masa di mana melewati masa sebelum bekerja? Iya, setelah selesai 2005, ya. Setelah 2005 saya beberapa tempat sih sebenarnya. Pertama pernah mengajar, tapi tetap paralel dengan disiplin ilmu. Mengajar jaringan, kemudian pernah di LP3I, kemudian pernah juga mengajar di laboratorium TIK-nya UNM, kemudian pernah juga menangani server di ISP, istilahnya ISP, Internet Service Provider di Makassar, sampai akhirnya menjadi pegawai negeri. Nah, pegawai negerinya ini, Bang Ade, ini yang panjang cerita. Artinya disiplin ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah tadi setelah lulus ini teraplikasi dengan baik ya pada beberapa tempat yang Pak Akmal sebutkan. Pernah di sini, pernah di sini, pernah di sini. Lalu kemudian menjadi ASN. Nah, mungkin karir dari ASN ini bisa Pak Akmal ceritakan bagaimana ceritanya kok bisa tertarik untuk masuk di ASN. Silakan. Sebenarnya bagaimana ya, rada-rada agak ini juga sih sebenarnya tentang pekerjaan pegawai negeri ini. Karena kan sebenarnya saya ini kan Bang Ade, saya ini dulu di Banjarmasin, imigrasi. Saya imigrasi, kemudian saya baru bergabung dengan teman-teman di
saya selalu mengutkan kata teman-teman. Di Pemda ini 2018 kalau nggak salah. Saya ini baru ada 4 tahun ya kurang lebih. Maksudnya 4 tahun terakhir itu memulai jadi dari ASN atau ASN saya di imigrasi pertama. Imigrasi awalnya, di Banjarmasin 2009. 2009. Kemudian setelah itu pindah di migrasi di sini. Setelah pindah di migrasi sini, 2018 kalau saya tidak salah, saya baru pindah ke Pemda. Pemerintahan kita ya. Kan awalnya sih ditempatkan di Bapeda. Kemudian setelah di Bapeda baru 2 tahun terakhir kalau saya tidak salah, 2019 kalau tidak salah, baru dipindahkan ke Kominfo. Mulai tahun berapa di Kominfo? 2019. 3 tahunan. Iya, kurang lebih 2 tahunan begitu. Oke, Pak Akmal, di Diskominfotik ya, Bapak dipercaya untuk menjadi kepala seksi pengembangan aplikasi, begitu Pak ya? Iya. Kalau saya tidak keliru Pak ya, diralat aja kalau ada. Nah, Bapak dipercaya menjadi kepala seksi pengembangan aplikasi, gitu Pak. Nah, bagi Bapak jabatan ini seperti apa sih Pak gitu? Bapak memaknai jabatan ini gimana? Pengembangan aplikasi sih sebenarnya Bang, lebih kita berbicara tentang komponen daripada sistem itu sendiri, karena kan ini kita sudah masuk kepada ranah yang lebih teknis tentang latar belakang keilmuan tadi. Betul. Ranah ke teknis. Nah, sebenarnya pengembangan aplikasi itu kalau misalnya di dalam satu komponen sistem, dia adalah bagian. Nah, paling tidak misalnya mungkin saya menggunakan bahasa infrastruktur lah ya. Kalau kita misalnya menggunakan kata infrastruktur dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau bahasa kerennya adalah e-government, bahasa kerennya yang familiar kita sebut adalah e-government. Nah, aplikasi ini adalah salah satu bagian. Nah, kemudian bagian yang lainnya itu adalah jaringan. Nah, kemudian bagian yang lainnya itu adalah pusat data. Jadi sebenarnya setiap beberapa diskusi saya selalu mengatakan bahwa jika ditanya apa sih sebenarnya e-government itu, gitu. Apa sih sebenarnya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah apa sih sebenarnya sistem pemerintahan berbasis elektronik itu atau SPB itu. Nah, di beberapa diskusi saya selalu mengatakan bahwa SPBE atau e-government itu adalah hubungan antara, saya selalu mengilustrasikan begini Pak, hubungan antara kendaraan yang berisi muatan, entah orang, entah ikan, entah apa, itu yang disebut dengan data. Kendaraan inilah aplikasinya. Inilah aplikasi, inilah kendaraan. Nah, di mana kendaraan ini harus berjalan, itulah jaringannya. Itulah jadi jalur jalan itulah jaringan. Nah, kemudian supaya dia berada dalam satu kesatuan sistem, maka dibuatlah pasarnya. Pasar inilah yang disebut dengan pusat data. Ya, jadi beberapa kendaraan aplikasi seperti jabatan saya itu tadi, aplikasi harus kemudian berada di dalam satu terminal dengan memuat beberapa data sesuai dengan tupoksinya masing-masing organisasi. Ada perikanan, berarti datanya ikan. Ada pegawai, datanya kepegawaian. Masing-masing. Nah, itulah nanti akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang disebut pusat data. Nah, kalau dalam ilustrasi itu saya selalu mengatakan adalah pasar. Jadi ada terminal, ada pasar, ada kendaraan, ada muatan. Itulah sebenarnya. Oke, Pak Akmal, sebelum kita jauh nih, kalau kita berbicara dengan Pak Akmal, ini enaknya kalau kita berbicara dengan orang, dengan apa ya, berbicara orang yang memang ahlinya gitu ya kan. Saya sampai gitu gimana gitu. Kita berbicara orang yang ahli, dia sangat menguasai bidang yang dia tekuni. Baik, Pak Akmal, mungkin sebelum kita jauh masuk ke dalam lagi Pak Akmal ya, kita maklumi mungkin ada sebagian masyarakat kita yang belum terlalu paham atau belum tahu banyak tentang apa sih tugasnya Diskominfotik itu gitu loh, apa sih yang dilakukan gitu loh, apa yang mereka kerjakan, apa tanggung jawabnya, bisa Pak beri gambaran sedikit Pak? Ya, kalau Diskominfo sendiri sebenarnya Bang, ada tiga tugas utama. Yang pertama itu yang berbicara tentang e-government tadi, SPBE tadi, ya itulah yang subnya salah satunya adalah aplikasi.
Yang kedua berbicara informasi. Nah, inilah keterbukaan informasi publik. Ini adanya di sini kerjasama media untuk publikasi. Publikasinya. Kalau dulu penerangan kali, kalau zaman Orde Baru ini Zaman-zaman departemen Pak Harmoko, penerangan nih ya, ya ini ini ya jangan Pak Harmoko ini namanya departemen penerangan. Nah, ini di informasi ini salah satu. Ya. Kemudian ada namanya statistik dan persandian. Jadi berbicara tentang e-government, SPBE, berbicara tentang informasi, penerangan istilah lamanya. Kalau orang-orang lama ini pasti kenal, nangkap sudah nih kalau kita bicara ini, ke Departemen Penerangan. Nah, satunya adalah berbicara tentang persandian dan statistik. Ya, itulah kurang lebih gambarannya. Baik. Selanjutnya mungkin Pak, peran Diskominfotik sendiri di pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya di bidang informatika, seperti apa sih Pak peran yang ada? Iya, inilah kalau kita melihat Bang, kalau kita mencoba melihat tusinya kita, tugas pokok dan fungsi di kita, ya seyogyanya, sepatutnya, sebaiknya, ya, era baru daripada tatanan kehidupan kita hari ini yang mungkin bahasa lainnya adalah kita sudah berada di dalam revolusi industri 4.0. Nah, mungkin ini sebuah penegasan tentang fase industrialisasi dan di mana pemerintah berada dalam fase itu hari ini. Nah, untuk merespon fase peradaban itu diawali dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, yang pembedanya ya sampai 4.0, bahkan kita sudah masuk ke 5.0. Yang pembedanya di 3.0 kita sudah masuk pada era informasi, telekomunikasi, informasi. Iya. Penguatannya hari ini masuk kita di revolusi 4.0, di mana ya seperti kita lihat hari ini bahwa hampir aktivitas kita ini sudah masuk di dalam dunia digital. Iya, yang memang tidak bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari. Itulah instrumen 4.0-nya. Nah, pemerintah sendiri yang masuk di dalam fase peradaban itu ya harus menyesuaikan itu. Nah, kemudian disitulah perannya informatika. Nah, disitulah perannya informatika. Bagaimana pemerintahan itu merespon ataukah mengkondisikan era baru ini. Nah, harapannya mudah-mudahan di tugas itu bisa dilakukan perkuatan untuk supaya pemerintah lebih dinamis, lebih responsif, lebih dinamis. Kemudian tentu poinnya adalah bagaimana supaya tujuan pembangunan daerah, tujuan pembangunan nasional tercapai dengan instrumen efektivitas dan efisiensi. Betul. Harapannya. Baik Pak Kamal. Jadi gini, dengan tugas dan jabatan Bapak ya, dan jabatan ini artinya Bapak mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sebenarnya di sini Pak ya. Artinya memang sudah mewarnai kehidupan kita secara umum. Kalau saya boleh tahu nih Pak, apa saja yang sudah Bapak rintis dengan jabatan yang dipercayakan Bapak? Apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Di kita berdasarkan berdasarkan sumber daya, resources yang kita miliki, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa SDM berteknologi yang mempunyai kemampuan teknologi ini kan ya jarang. Masih terbatas Pak. Masih sangat terbatas sekali, khususnya kita yang berada di daerah di sini di daerah tinggi, di daerah-daerah yang agak jauh dari lembaga-lembaga pendidikan yang memproduksi daripada tenaga-tenaga itu. Nah, paling tidak dalam rangka penguatan sebenarnya kan tadi kalau berbicaranya adalah infrastruktur teknis, nah ini adalah infrastruktur non teknisnya. Salah satunya adalah SDM-nya. Nah, SDM, kemudian ada anggaran dan ada regulasi. Khusus bicara misalnya dengan SDM, karena kalau saya Bang tidak pernah melakukan justifikasi. Ini langsung memvonis seperti gitu. Ya, ini adalah sebuah kesatuan tim. Nah, maksud saya dibutuhkan kebersamaan. Iya. Jadi kita sudah rekrut beberapa tenaga-tenaga ahli sendiri secara kelembagaan dengan disiplin ilmu yang sama, latar belakang yang sesuai. Nah, itu sudah kita kondisikan di bidang kita di Kominfo, dan mereka hari ini alhamdulillah sudah memproduksi beberapa sistem informasi atau aplikasi yang sudah kita
Ada beberapa contoh Pak yang Bapak bisa sebutkan Pak untuk kita? Nah, yang kita akan kadang-kadang ini akan mempunyai nilai yang kita sudah mempunyai beberapa ini. Yang pertama ada namanya sistem informasi manajemen kinerja atau sistem informasi manajemen kinerja yang familiar kita sebut dengan istilah Simanja. Simanja itu. Nah, Simanja ini kemudian inilah kita harapkan menjadi prototipe kantor daring di masa depan. Betul. Ya, artinya sebenarnya secara historis ini Bang, ini di latar belakangi di pandemi, persis pandemi bulan 3 lalu, teman-teman berpikir ada bekerja di rumah, work from home gitu, bahasa bekerja di rumah. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka yang bekerja di rumah bisa terjadi tetap ada pencatatan kerja secara administrasi, terkontrol lah, didoronglah ini generasi pertama. Dalam perjalanannya sampai kita sekarang diintegrasikanlah dengan kehadiran yang ada di dalam Simanja, kemudian dalam perjalanannya diintegrasikanlah dengan pembayaran TPP kita, tukin kita. Jadi itu sudah otomasi semua itu Pak. Dan itu adalah karya kita, karya teman-teman semua. Teman-teman di Diskominfo sendiri. Karya mandiri teman-teman. Nah, selain itu ada SIMPEK, sistem informasi kepegawaian, ada beberapa. Nah, teman-teman sekarang lagi mengerjakan 7 aplikasi yang hasil daripada Diklat PIM 3 yang berjalan di BKPSDM itu ada 8 aplikasi di situ yang memang produknya adalah sistem itu dikerjakan oleh semua teman-teman. Pak Akmal, bisa Bapak beri sedikit gambaran tentang bagaimana sih aplikasi program Simanja itu Pak? Bagaimana penerapannya di lapangan? Karena kan begini Pak, ini mungkin entah bahasa main-main atau apa gitu ya, bahasa ada macam bahasa plesetan. Ini kan aplikasi yang untuk memata-matai ASN, untuk menepis itu Pak. Seperti apa sebenarnya aplikasi Simanja ini Pak penerapannya? Iya, termasuk manfaat-manfaatnya Pak. Iya. Biar bagaimana sih mungkin ya, karena kalau kita ini ASN adalah terikat oleh aturan. Betul. Aturan main. Mulai daripada jam masuk kantor sampai jam pulang kantor kita diikat oleh aturan sepanjang range waktu itu. Nah, itulah aturan main. Nah, Simanja hadir untuk masuk di dalam interval waktu itu. Nah, jadi sistem informasi manajemen kinerja ini atau Simanja ini yang sebentar lagi akan menjadi prototipe kantor daring kita bekerja di interval waktu itu. Nah, jadi kan di dalamnya ada absen datang, makanya setelah kita masuk di Simanja kita absen datang. Nah, setelah itu ada fitur untuk melakukan pencatatan kinerja. Jadi melakukan apa? Ngangkat meja ini misalnya 2 unit sepanjang ini, sepanjang ini, karena kemudian nah, yang paling menarik di dalam Simanja selain fitur misalnya absen, pencatatan produktivitas atau kegiatan, absen datang pulang, tapi ada perkuatan kelembagaan. Maksudnya perkuatan kelembagaan adalah di mana hierarki daripada setiap kegiatan itu harus disetujui oleh pimpinan. Jadi itu sudah otomasi. Jadi kan apa yang kita kerjakan, mengangkat meja misalnya, itu langsung diterima oleh pimpinan kita. Betul. Nah, pimpinan kita tinggal lihat, terima tolak. Nah, kalau misalnya kira-kira betul bisa diterima, tapi di sisi lain bisa ditolak juga. Jadi memang ini sudah menggambarkan sebuah siklus kerja pemerintahan. Nah, itulah kenapa kita menggadang-gadang ini menjadi prototipe kantor daring, karena mulai dari interval waktunya sudah ada di dalam, pencatatan kinerjanya sudah ada di dalam, hierarki hubungan kelembagaan atasan bawahan ada di dalam. Nah, kalau saya nggak tahu apa istilahnya, kalau mau dibilang apa ya durasi untuk mengontrol kinerja ini itu berapa lama sih Pak, mulai jam kerja atau bagaimana gitu loh? Nah, jangan-jangan nanti segala kegiatan pribadi ASN juga gimana? Ini mungkin kita untuk menepis ini untuk memata-matai ASN ini itu mungkin Pak. Jadi tetap kita berdasarkan regulasi. Jadi jam kerja. Jadi 7.30 kita harap dia login istilahnya sebenarnya kalau dalam istilah kantor daring itu adalah masuk. Setelah itu absen, kemudian nanti pukul 16 sesuai dengan aturannya bahwa kita akan
keluar kantor di pukul 16.00 kita log out, berarti itu semua aktivitas sudah tidak bisa di tracking, tidak bisa beraktivitas di luar interval itu. Nah, jadi memang betul-betul cita rasanya adalah cita rasa kantor fisik di handphone, atau cita rasa kantor fisik di laptop, atau cita rasa kantor fisik di dalam dunia digital. Nah, itulah cita rasanya itu. Memang betul-betul cita rasanya. Tapi kan begini Pak Akmal, ada juga di kalangan mungkin di tingkat pejabat itu ya, ada melakukan pekerjaan yang di luar dari jam kerja. Nah, itu kan katanya kalau kita melihat jam kerjanya tadi berarti tidak masuk dalam pemantauan ini. Iya. Itu gimana? Artinya bagaimanapun karya mereka ini kan harus ada apresiasi, harus penilaian. Bagaimana pekerjaan, katakanlah pekerjaan kantor, pekerjaan dinas yang dilakukan dari di luar jam itu, terekam enggak itu sebagai sebagai hasil kerja mereka gimana? Di luar jam kerja. Iya. Jadi tetap kita kalau secara sistem sebenarnya masih sistem ini harus bekerja berdasarkan aturan. Nah, artinya kan di dalam praktek kita berpemerintahan digital ataukah berpemerintahan atau menggunakan tools-tools aplikasi di dalam sistem pemerintahan kita, terkadang ada kebijakan yang dibatasi oleh tidak bisanya sistem informasi melakukan itu atau aplikasi melakukan ini. Nah, ini yang keliru nih. Ini keliru. Maksudnya kita harus menempatkan aplikasi ini apapun namanya berdasarkan aturan. Karena aplikasi ini pada dasarnya adalah alat kerja, murni alat kerja, bukan penentu kebijakan, bukan pengambil keputusan. Sistem ini bukan pengambil keputusan, tapi dia adalah alat kerja. Olehnya itu apapun keputusannya, apapun misalnya kebijakannya secara kelembagaan, seharusnya bisa diakomodir di dalam sistem, termasuk tadi yang itu Bang. Jadi kalau misalnya mengerjakan di luar jam kantor nah kalau memang kebijakannya harus dimasukkan ke dalam sistem itu harus masuk, karena tetap penilaiannya adalah pimpinan. Terima tolaknya itu di pimpinan itu. Jadi kita harapkan mungkin juga sistem aplikasi Simanja ini juga menyelesaikan, kan mohon maaf beberapa waktu lalu kan Bupati ini sempat ngeluh nih gitu ya kan, banyak kegiatan-kegiatan pejabat yang ternyata tidak terkoordinasi, tidak termonitor. Kita harapkan aplikasi ini akan lebih mendisiplinkan para pejabat-pejabat itu ya. Baik, Pak Akmal, sekarang mungkin kita masuk kepada di era keterbukaan informasi seperti ini Pak. Apa sebenarnya Pak yang ingin dicapai Pak? Kalau misalnya berbicara apa ingin dicapai, obsesi kali target betul Pak. Kita kan boleh saja bercita-cita. Kita bercita. Jadi kita berharap ke depan ini sebenarnya Bang, kita menggagas namanya kantor daring. Kalau bahasa kerennya itu adalah office online, kantor online. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan adalah kantor daring. Dan Bapak, setahu saya Bapak termasuk orang yang begitu punya prinsip untuk menggunakan bahasa Indonesia Pak. Baik, lanjut Pak. Itu karena kopi ini Pak. Ada identitas nasional. Identitas kita Pak ya, sebagai bangsa yang berdaulat ini. Lanjut Pak Ahmad. Jadi karena kita berusaha konsisten menggunakan bahasa Indonesia, biar bagaimana produk karya anak bangsa harus kita sampai pada penggunaan bahasa itu tadi. Betul. Kantor daring itu ini harus kita sosialisasi masyarakat ini gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa yang paling keren itu tadi salah satunya, misalnya online office. Betul. Misalnya, atau misalnya kantor online, kantor digital. Nah, oleh kita mencoba mendorong pemanfaatan bahasa Indonesia, muncullah istilah kantor daring. Tapi kan memang harus ada Pak yang melakukan itu, harus ada, dan mudah-mudahan Pak Akmal salah satunya gitu yang mencoba mensosialisasikan ini. Dan itulah yang juga kemudian oleh Bupati di ulang tahun kemarin, dia sebutkan itu. Jadi kan tahun 2022 kita akan memulai kantor daring. Itu bahasanya Bupati di sambutan ulang tahun kabupaten kemarin di sana. Olehnya itu apa sih sebenarnya kantor yang daring itu yang kita maksud? Nah, mungkin kurang lebih gitu itu Pak, gambarannya bahwa ada sebuah sistem di mana kita bisa bekerja di dalam dunia digital, dunia maya atau dunia daring, di mana cita rasanya persis cita rasa kantor fisik.
Nah, serasa seperti ada di dalam situ gitu. Ada di dalam situ. Jadi Pak. Kalau di dalam analogi kita kan bagaimana? Alur kerja kantor konvensional, kantor fisik, misalnya masuk kantor. Setelah masuk kantor, kita absen. Betul. Nah, setelah masuk absen, kita masuk ke ruang kerja. Ya. Bekerjalah kita di situ sampai akhirnya jam pulang, kita absen pulang. Seperti dan itu rutinitas keluar kantor. Ya. Nah, itulah rutinitas. Dan itulah juga lah yang ada di kantor daring kantor ini. Sama aja persis sama. Jadi masuk login, kemudian absen seperti yang ada di fasilitas mulai bekerja tadi. Mau menulis surat nanti kita di situ, mau menginput ini di situ. Semua fasilitas-fasilitas digital akan disiapkan di dalam sistem itu. Di dalam sistem itu, kemudian sampai akhirnya nanti misalnya kita pulang di jam 4, kita tinggal pulang dan log out. Nah, termasuk fasilitas mengidentifikasi posisi. Ya. Jadi proses identifikasi posisi ini hanya berlaku sampai 7.30 sampai jam 4. Nah, jadi kan ceritanya begini, analoginya nanti bisa teridentifikasi setelah dia masuk kantor. Nah, di dalam praktek dunia daring, dikatakan nanti dia login dulu. Bahasa yang familiar masuk login, kantor lah masuk gitu kantor lah dia. Gitu. Pada saat dia login, teridentifikasilah dia di mana dia. Okay. Nah, sistem secara otomatis mengidentifikasi itu. Nah, sampai nanti dia keluar kantor di jam 4, dia log out, maka sistem tidak bisa lagi mengidentifikasi di mana dia. Nah, jadi tetap ada batasan privasi di sini. Jadi ada batasan privasi. Jadi pimpinan itu untuk mengidentifikasi anak buahnya di interval itu. Di interval yang sudah ditentukan. Karena memang regulasi jam kerja kita berada di interval itu. Jadi di luar daripada range waktu itu, ya itu masuk privasi. Yang memang tidak bisa dimasuki gitu. Ya, itulah harapannya kita. Mudah-mudahan dengan pengkondisian ini, SDM ini bisa tetap selalu berjalan. Ya. Oke, Pak, selanjutnya nih, apa harapan Bapak untuk membangun Kabupaten Nunukan dari sisi teknologi informasi di era industri 4.0 itu, Pak? Ya, sejalan dengan itu mungkin, Bang, ya. Artinya kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau istilahnya, kalau saya sering mengatakan bahwa ikut dalam pusaran perkembangan arus zaman, ataukah kita coba tinggal terlindas. Betul. Ya, ini mungkin bahasa-bahasa sedikit agak provokatif. Nah, harapannya pemerintah kita juga tidak ikut diam terlindas, kan gitu. Olehnya harapannya kita tetap mengikuti, karena biar bagaimana transformasi digital hari ini adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menyetop bahwa tidak boleh tidak masuk ke dalam dunia digital, tidak boleh tidak masuk di dalam dunia maya. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Betul. Kesimpulannya, yang tidak bisa masuk di situ maka dia akan tertinggal. Nah, jadi kalau begitu, Pak, saya yang Bapak katakan dengan bahasa bahwa ini mungkin bahasa sedikit provokatif, tidak, Pak. Tapi memang itu harus dilakukan. Dan semua harus siap menghadapi dengan kondisi seperti ini. Betul harapannya, karena kan begini kan, Bang, sebenarnya kan semuanya tergantung pada pengambil keputusan. Betul. Ya, semua tergantung pada pengambil kebijakan, keputusan. Nah, harapannya pengambil keputusan kita, pimpinan-pimpinan kita bisa merespon ini sebagai sebuah alat kemajuan. Nah, karena kan secara histori peradaban ini tidak juga kita bisa pungkiri bahwa tidak ada negara satupun di dunia ini maju tanpa instrumen teknologi. Hal yang sama juga bahwa tidak ada daerah di seluruh Indonesia ini maju tanpa instrumen teknologi. Nah, hari ini kembali ke pilihan kita. Apakah di Nunukan kita ingin menggunakan instrumen teknologi ini untuk memajukan daerah kita? Harapannya kita bisa mengkondisikan itu, karena tidak ada rumus itu. Tidak ada rumus yang bisa kita dapatkan, tidak ada teori yang bisa kita dapatkan dimanapun ini tanpa penggunaan industri teknologi terhadap suatu kemajuan. Kenapa? Ya tadi kalau kita flashback misalnya bagaimana Eropa maju di era Renaissance karena teknologi, penemuan mesin uap, penemuan mesin tinta, dan itulah berlanjut itu yang kita sebut sebagai revolusi industri 1.0, berlanjut revolusinya sampai ke 4.0 sekarang hari ini bahasanya. Artinya apa?
negara maju itu karena teknologi industrialisasi itu kan gitu. Dan artinya itu hampir saya secara pribadi, terlepas mungkin karena latar belakang latar belakang keilmuan, disiplin keilmuan yang berbasis pada teknologi, berkesimpulan dari pendekatan itu tadi, berkesimpulan bahwa kalau mau maju manfaatkan teknologi. Betul. Ya, kalau mau memanfaatkan teknologi, ciptakan SDM mandiri. Nah, kenapa? Karena itu tadi Bang, kita di pemerintahan ini sedikit flashback fenomenanya kan sedikit. Jadi di pemerintahan kita ada sedikit masalah tentang pemanfaatan teknologi. Ada gagap pemanfaatan teknologi mungkin kalau saya mengatakannya. Bahasa kerennya gaptek itu kali Pak ya. Begitu. Iya, enggak juga mungkin tidak sedramatis itu mungkin. Iya. Tapi maksud saya yang saya ingin katakan yang segagap itu yang aku maksud itu Bang, artinya kita cenderung melakukan pemanfaatan teknologi itu justru tadi itu tidak membuat kita efektif, efisien. Kenapa? 2 tahun ganti sistem, 3 tahun ganti sistem, dan setiap pergantian ini adalah berdampak terhadap pembiayaan negara. Betul. Pertanyaan kemudian, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Kayak gitu ya. Jadi, nah inilah yang oleh kita di pemerintahan, baik di pusat mungkin maupun di kita kebanyakan di daerah juga hanya melihat sistem itu dari sudut pandang apa yang tampil. Betul. Artinya apa? Kalau apa yang tampil itu merubah yang tampil, warna yang tampil dari putih menjadi biru misalnya, ada sesuatu ataukah inti di dalam bahasa pemrograman kalau di kita, coding kalau di kita itu yang harus dirubah dulu, dan inilah yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Sehingga yang terjadi kemudian itu adalah harus hubungi itu dulu untuk merubah. Jika ada perubahan misalnya, ya hubungi dulu siapa yang bikin ini. Siapa yang hubungi dulu itu. Karena kalaupun misalnya kita bisa merubahnya tanpa sepengetahuan dianya, yang bisa kita bermasalah hukum, pelanggaran hak cipta. Kan gitu. Nah, karena ini dilindungi. Nah, inilah yang mungkin agak kurang kita sadari di pemerintahan. Sehingga ya karena mau dirubah lagi, ya sudahlah, hilangkan sistemnya. Ini bangun sistem baru. Ya. Nah, inilah gonta-ganti, padahal sebenarnya cukup merubah sedikit saja sebenarnya. Sedikit saja sebenarnya dirubah. Tapi karena ini adalah satu kesatuan sistem yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, undang-undang, orang tidak bisa langsung begitu, karena ini bahaya, ada dampak hukum, sehingga kita harus. Nah, yang terjadi kemudian adalah ketergantungan secara terus-menerus. Sepanjang berapa tahun kepake, ya sepanjang itu kita tergantung. Olehnya itu, idealnya adalah Kominfo, khususnya bidang informatika, hadir untuk menjawab itu, di mana semua sistem itu dibangun secara mandiri, tapi kuncinya adalah SDM-nya harus ada di kita. Jadi mengurangi ketergantungan, mungkin kurang lebih. Jadi begini Pak, kita harapkan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini tadi ini akan membuka semacam pemahaman Pak, siapapun penentu kebijakan di daerah ini memahami apa sih sebenarnya Bapak sampaikan tadi gitu loh. Yang tujuannya tentu untuk kebaikan daerah Pak gitu. Jadi tidak ada bahasa provokatif atau apapun gitu loh. Tapi Bapak sudah menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat, siapapun yang akan terlibat dalam regulasi ini harus memahami itu barangkali Pak ya. Pak, Bapak, saya sempat mengulang sedikit apa yang Bapak sampaikan tadi adalah persoalan yang terjadi adalah yang kita hadapi sekarang ini adalah soal ketersediaan SDM dan anggaran. Soal ketersediaan SDM, Bapak tadi sudah sedikit menjelaskan bahwa nih Diskominfotik mulai merangkul teman-teman yang dengan latar belakang disiplin ilmu yang tepat gitu loh Bapak. Nah, itu mungkin itu salah satu solusinya. Masalah anggaran bagaimana Pak? ini yang ngeri-ngeri sedap ini Bang. Ini yang ngeri-ngeri sedap ya. Ini yang ngeri sedap. Kenapa? Ya itu tadi anggaran dalam skema SPBI itu adalah masuk dalam kategori infrastruktur atau infrastruktur non teknisnya. Ya, nah sampai hari ini untuk pengkondisian tadi untuk ini kan Bang pengkondisian tadi yang saya ilustrasikan itu hubungan antara kendaraan, membangun jalan, membangun terminal, dan membangun pasar dalam satu kesatuan sistem. Nah memang ini membutuhkan
anggaran pos Ya nggak mungkin loh Pak, kita bicara program lah kita didukung dengan anggaran ya kan. Sudah kita terbuka saja seperti apa sih sebenarnya. Iya. Kita telah merintis ini Bang, kita sudah memulai dari pengkondisian SDM yang berbasis pada pemrograman atau programmer lah. Nah itu sudah kita kondisikan, tahun ini sudah kita berada dalam satu tempat, mereka ada itu tadi karya-karyanya yang saya sebut tadi, ada Simanja, ada kepegawaian dan bahkan prototipe kantor daring akan kita bahas dari mereka. Nah kita sampai pada tingkat itu mendapat support sampai tahun ini Bang. Harapannya ke depan sebenarnya Bang, kita akan masuk pada infrastruktur jaringan sama pusat data itu. Kenapa? Satu data itu kita akan wujudkan. Kenapa? Karena pengambilan keputusan dari data yang tidak akurat, data yang banyak sumber, akhirnya pengambilan keputusan ini juga tidak terlalu akurat, tidak terlalu tepat. Olehnya itu kita akan merancang itu sebagai satu kesatuan sistem. Mudah-mudahan kembali Bang, amin Pak, semoga saja. Artinya kalau menyebut angka sih sebenarnya agak rawan Pak ya. Iya, saya pernah ingin mengatakan itu Pak. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap juga. Tapi kalau misalnya, tapi kan tidak mungkin kita apa ya? Kita tidak peduli sama sekali. Iya betul. Baik Pak, ini kita materi-materi yang Bapak sampaikan ini memang cukup berbobot dan sangat berat Pak. Coba kita sekarang menggiring kepada, coba kita bicara yang lebih ringan lagi Pak. Dari informasi yang kami dapatkan ya, bahwa Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi atau yang disingkat PANRB ya Pak, melalui Kedeputian Bidang Pelayanan Publik terus mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput informasi pelayanan publik ke dalam sistem informasi pelayanan publik. Kalau dilihat sejauh ini Pak, bagaimana peran dari partisipasi dari instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik dalam menyampaikan informasi mereka kepada fisikawan politik? Seperti apa peran mereka sudah? Keterlibatan mereka sudah cukup baik atau bagaimana? Iya, kalau bicara keterlibatan ya Bang, partisipasi tentang itu kita memang sudah mendorong beberapa sistem untuk dijadikan fasilitas publik. Itu satu kan. Kemudian kita harus mendorong partisipasinya, kan gitu. Jadi kan memang kita berharap bahwa di-trigger secara nasional dari kementerian, entah Kementerian PAN, entah Kementerian Dalam Negeri. Kalau berbicara informasi publik kan Bang, ada namanya PPID, informasi sistem informasi pelayanan publik di daerah. Nah memang di situ terinformasi secara baik semua di situ. Kita berharap bahwa fasilitas ini bisa men-trigger publik untuk mendapatkan informasi publik. Tinggal mungkin nanti konten-konten informasi publiknya yang perlu diperbanyak ranahnya dari beberapa sumber di perangkat daerah. Karena kita kan ada banyak perangkat daerah. Nah, setiap perangkat daerah ini paling tidak mempunyai informasi publik. Nah, harapannya ini bisa menjadi satu kesatuan di dalam satu kesatuan sistem. Gitu, Bang. Ya. Saya begini, tapi di balik itu semua ada satu hal yang mungkin tidak bisa kita abaikan, karena semua ini berbasis internet kan Pak ya. Kita memahami kondisi daerah kita juga, beberapa daerah di pedalaman itu ada keterbatasan fasilitas ini. Ini mensiasatinya gimana? Di kita Bang, kalau ini tahun kita sudah mendapatkan 140 kalau tidak salah titik untuk jaringan untuk semua titik-titik di daerah BTS kita. BTS sekitar 140. Nah, ini kan dua ini Pak. Ada BTS untuk menara, ada titik internetnya yang langsung internet dari Visat itu. Nah, kita semua desa ini sudah tercover untuk akses internetnya di Kabupaten Nunukan. Nah, mudah-mudahan 2022 ini kan 2021 Bang. Sebentar lagi nih Pak, kita udah 2022 kita berharap semua itu sudah berjalan, karena di penganggaran 2021 oleh Kementerian melalui Bakti itu sudah mengcover itu semua. Sementara lagi berjalan, proses berjalan. Pak, satu yang terakhir yang mau saya tanyakan, beberapa yang pernah saya lihat, katakan di kota besar atau kota yang lebih maju, masyarakatnya itu sudah merasa kebutuhan mereka terhadap informasi itu sudah menjadi semacam kebutuhan primer gitu loh Pak. Kondisi masyarakat di Nunukan gimana? Sejauh apa mereka melihat informasi yang disampaikan itu adalah menjadi kebutuhan sebenarnya gitu Pak? Bagaimana Pak? Iya.
itu tadi Bang, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa itu tadi pergerakan revolusi industri ini pasti berjalan, yang tidak bisa ikut maka tertinggal. Nah, bisa kita lihat, tidak bisa kita pungkiri lahirnya Gojek. Kalau di kita kan ada Nujek. Ya, betul. Di kota-kota itu besar bagian dari itu tadi kan. Itu kan bagian daripada itu semua. Artinya begitu mudahnya sekarang di kota-kota besar hanya dengan bermodalkan satu device atau handphone, kita sudah bisa pesan makan. Kita sudah bisa ngantar ke sana kemari. Nah, inilah yang akan menjadi prototipe yang terjadi di seluruh dunia. Kenapa? Karena ini adalah kemajuan. Kan ini kemajuan. Nah, untuk konteks Nunukan sendiri kita berharap tumbuh kembangnya ini di-trigger oleh fasilitas-fasilitas informasi dari pemerintah. Pemerintah harus menyediakan. Iya, salah satunya jika misalnya layanan publik oleh pemerintah sebaiknya didorong sudah berbasis pada teknologi, supaya mengurangi ruang dan waktu tadi itu Pak, efisiensi. Dan membiasakan masyarakat juga berteknologi. Membiasakan masyarakat berteknologi. Dan apabila semua fasilitas itu katakan sudah dipenuhi pemerintah, lalu kan kembali ke masyarakatnya Pak ya. Mau mengembangkan potensi enggak gitu ya kan, fasilitas sudah ada gitu, tapi punya kepedulian untuk berteknologi dan begitu kali Pak. Iya, dan mau tidak mau Bang, ini hukum alam. Ya, seperti Bapak tinggal yang Bapak katakan, ketika kau tidak mau mengikuti tidak bukan tertinggal. Baik pemerintah maupun masyarakat siapapun, jika tidak mau ikut di dalam pusaran arus teknologi, pasti akan ketinggalan. Pasti akan ketinggalan. Dengan secara otomatis akan terpinggir. Artinya risiko tanggung sendiri, Pak. Risiko ada di dia. Iya. Baik Pak Akmal, katanya sepertinya bincang-bincang kita sudah cukup banyak. Bapak sudah memberikan penjelasan yang sangat padat, Pak. Nah, mudah-mudahan konten kita ini bermanfaat kepada masyarakat. Ya. Masyarakat punya pemahaman yang lebih spesifik terhadap informasi, terhadap teknologi. Baik Pak Akmal, terima kasih Pak sudah bersedia memenuhi undangan kami Pak. Siap. Saya berharap mungkin masih banyak nih Pak materi-materi yang belum berhasil kita gali. Tapi mudah-mudahan pada suatu kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi Pak. Terima kasih Pak Akmal. Selamat sore Pak. Terima kasih.